Hai guys, perkenalkan nama saya Sania Felina Burginting, NIM 19504082. Di sini saya akan membahas satu contoh soal tentang kehidupan sehari-hari dengan 3 metode. Metode yang pertama, metode simplex, yang kedua, bentuk dual, yang ketiga, analisis sensitivitas. Langsung saja ke contoh soalnya guys. Maka contohnya di sini, ayah saya memiliki usaha kemir kupas dan memproduksi 2 tipe kemir kupas, yaitu bulat dan keping. Ayah menggunakan 2 mesin, mesin A dan mesin B. Dalam penggilingan tipe bulat menggunakan mesin A selama 3 menit dan mesin B selama 4 menit. Dan menggiling tipe keping menggunakan mesin A selama 4 menit dan mesin B selama 5 menit. Dalam satu hari, mesin A digunakan tidak lebih dari 100 menit dan mesin B tidak lebih dari 250 menit. Keuntungan yang diperoleh dari kemiri tipe bulat 4.000 per kilogram dan tipe keping 2.000 per kilogram. Tentukan berapa keuntungan maksimumnya. Maka yang pertama kita menggunakan cara metode simplex. Maka di sini kita menentukan nilai max Z-nya. Maka nilai max Z-nya yaitu 4.000x1 ditambah 2.000x2. Maka kendalanya 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 100 dan 4x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 250. X1 dikurang X2 lebih besar sama dengan 0. Maka kita mencari bentuk kanoniknya. Di sini bentuk kanoniknya yaitu Z sama dengan Z dikurang 4.000x1 dikurang 2.000x2 ditambah 0x1 ditambah 0x2. Maka fungsi kendalanya 3x1 ditambah 4x2 ditambah x1 sama dengan 100. 4x1 ditambah 5x2 ditambah x2 sama dengan 250, di mana x1, x2, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan semua bentuk kanonik tersebut ke dalam tabelnya. Maka tabelnya boleh teman lihat di sini. Maka untuk mencari nilai rasio yang paling terkecil, kita tentukan dulu nilai min yang paling besar. Maka nilai min yang paling besar di kolom X1. Maka 100 dibagi 3, 33,3, 250 dibagi 4, 62,5. Maka rasio yang paling terkecil di sini 33,3. Untuk mendapatkan tabel literasi yang pertama, kita harus mengganti S1 pada kolom basis dengan X1, baris baru X1 sama dengan baris S1 dibagi 3. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 4.000 dikali baris baru X1. Yang ketiga, baris baru S2 sama dengan baris S1 dikurang 3 dikali baris baru X1. Maka hasilnya teman boleh lihat pada tabel berikut. Dan untuk mencari nilai rasio yang paling terkecil, kita lihat dulu nilai yang paling besar. Maka nilai yang paling besar di sini pada kolom X2. Maka 8.225,1 dibagi 1,3 yaitu 6.327. Dan 33,3 dibagi 1,3 hasilnya 25,5. Selanjutnya untuk mendapatkan tabel literasi yang kedua, kita harus mengganti S2 pada kolom basis dengan X2, baris baru X2 sama dengan baris S2 dibagi 1,3. Dan selanjutnya baris baru Z sama dengan baris Z dikurang 1,3 dikali baris baru X2. Selanjutnya baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurang 1,3 dikali baris baru X2. Maka hasilnya teman boleh lihat pada tabel berikut hasil akhirnya. Maka keuntungan maksimumnya yaitu Z sama dengan 844.748.174.000,9 dan X1-nya 2002.464 dan X2-nya 6.327. Maka selanjutnya dengan bentuk dual. Maka di sini nilai max Z-nya yaitu 4.000x1 ditambah 2.000x2. Maka fungsi kendalanya 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 100 dan 4x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 250. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita membuat bentuk baku primal. Di sini bentuk baku primalnya yaitu max Z
sama dengan 4000x1 ditambah 2000x2 ditambah 0x3. Maka fungsi kendalanya di sini 3x1 ditambah 4x2 ditambah 0x3 lebih kecil sama dengan 100, dan 4x1 ditambah 5x2 ditambah 0x3 lebih kecil sama dengan 250, di mana x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Di sini variabel dualnya dual y1-nya yaitu fungsi kendala yang pertama, dan variabel dual y2-nya yaitu fungsi kendala yang kedua. Maka selanjutnya kita mencari masalah dualnya. Maka di sini masalah dualnya yaitu min W sama dengan 100y1 ditambah 250y2, di mana kendalanya 3y1 ditambah 4y2 lebih kecil sama dengan 4000, dan 4y1 dikurang 5y2 lebih kecil sama dengan 2000, di mana y1 ditambah y2 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya menggunakan analisis sensitivitasnya. Maka di sini nilai max Z-nya yaitu 4000x1 ditambah 2000x2, di mana fungsi kendalanya 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 100, dan 4x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 250. Maka bentuk kanoniknya, fungsi tujuannya di sini max Z sama dengan 4000x1 ditambah 2000x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2, dan Z dikurang 4000x1 ditambah 2000x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 sama dengan 0, di mana fungsi kendalanya yaitu 3x1 ditambah 4x2 ditambah s1 sama dengan 100, dan 4s1 ditambah 5x2 ditambah s2 sama dengan 250. Solusi optimal pada masalah ini adalah Z sama dengan 842.748.174.9 pada saat X1-nya 2002.464 dan X2-nya 6.327. Variabel basis adalah X1 dan S1, sehingga dapat disusun vektor dan matriks seperti berikut ataupun berdasarkan bentuk standarnya. Maka CB sama dengan matriks 4000, 2000, dan CN sama dengan matriks 00, dan AB sama dengan matriks 3445, dan B sama dengan matriks 100, 250, dan AN sama dengan matriks 1001. Maka inverse dari AB sama dengan matriks 3, -4, -4, 5. Perubahan fungsi tujuan variabel basis. Carilah range variabel koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusi tetap optimal. Misalkan C1 sama dengan koefisien X1 ditambah C2 sama dengan koefisien X2. Di sini C1 sama dengan 250 diubah menjadi C1 sama dengan 100, sehingga diperoleh Z sama dengan 100x1 ditambah x2. Range C1. Jika koefisien fungsi tujuan x1 yaitu C1 akan diubah menjadi C1V sama dengan matriks 100 ditambah delta, 1, sehingga CBV sama dengan C1V dikali inverse AB dikali AN dikurang CN. Maka inverse 100 ditambah delta, 1 dikali range C1. Jika koefisien fungsi tujuan X1 yaitu C1 akan diubah menjadi C1V sama dengan 100 ditambah delta, 1, sehingga CBV sama dengan C1V dikali inverse AB dikali AN dikurang CN. Maka matriks 100 ditambah delta kurang 1 dikali matriks 3 -4 -4 5 dikali matriks 1 0 0 1 dikurang matriks 0 0. Maka 100 ditambah delta, 1 dikali matriks 3 -4 5 dikurang matriks 0, 0. Maka matriks 300 ditambah 4 delta minus 400 dikurang 4 delta minus 400 dikurang 4 delta 500 ditambah 5 delta dikurang matriks 0, 0.
Maka hasilnya 300 ditambah 4 delta minus 400 dikurang 4 delta minus 400 dikurang 4 delta 500 ditambah 5 delta. Selanjutnya kita menggunakan syarat CBU. Lebih besar sama dengan 0. Maka 300 ditambah 4 delta lebih besar sama dengan 0. 4 delta lebih besar sama dengan 3000. Maka delta lebih besar sama dengan 75. Selanjutnya, minus 400 dikurang 4 delta lebih besar sama dengan 0. Minus 4 delta lebih besar sama dengan 400. Delta lebih besar sama dengan minus 100. Dan selanjutnya, minus 400 dikurang 4 delta lebih besar sama dengan 0. Minus 4 delta lebih besar sama dengan 400. Maka delta lebih besar sama dengan minus 100. Selanjutnya 500 ditambah 5 delta lebih besar sama dengan 0. 5 delta lebih besar sama dengan 500. Delta lebih besar sama dengan 100. Perubahan nilai RHS ataupun sisi ruas kanan dari fungsi kendala. Carilah range variabel koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusi tetap optimal. Misalkan D1 sama dengan 10 ditambah sebelumnya di sini aturannya misalkan D1 sama dengan 100 ditambah delta, maka DX sama dengan matriks 100 250 ditambah delta, sehingga XDX sama dengan inverse AB dikali BX, maka matriks 3 minus 4 minus 45 dikali matriks 100 250 ditambah delta, maka matriks 300 dikurang 4 delta dikurang 1000, matriks minus 400 ditambah 5 delta ditambah 1250. Maka hasilnya 700 dikurang 4 delta dan 850 ditambah 5 delta. Selanjutnya kita pakai syarat CBU. Lebih besar sama dengan 0. Maka 700 dikurang 4 delta lebih besar sama dengan 0. Dan minus 4 delta lebih besar sama dengan minus 700. Dan delta lebih besar sama dengan 175. Dan 850 ditambah 5 delta lebih besar sama dengan 0. Dan 5 delta lebih besar sama dengan minus 850. Dan delta lebih besar sama dengan minus 170. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka CBU lebih besar sama dengan 0 atau delta lebih besar sama dengan minus 170 dan lebih kecil sama dengan 175. Sekian pembahasan contoh soal tentang kehidupan sehari-hari dari saya. Terima kasih.